너는 떠올라 긴 맘속에 널 가둬줄 사람 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Ines Rahmawati, NIM 1705520157. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit bank, yaitu dengan materi pembahasan pengembangan sistem pengendalian bank. Untuk materi yang pertama itu membahas tentang mengembangkan sistem. Materi yang kedua yaitu indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Nah, izinkan saya untuk memaparkan atau mempresentasikan materi tersebut. Merupakan penyempurnaan atau pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, position charter, petunjuk pelaksanaan, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Untuk penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis bagaimana wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja pada pegawai, setiap unit kerja, dan bank secara keseluruhan dapat terstruktur secara lebih jelas. Untuk yang pertama itu adanya pemisahan fungsi secara tepat. Nah, secara pemisahan fungsi itu memerlukan rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang serta tanggung jawab. Dalam konsep pengendalian yang baik, perencanaan organisasi seharusnya berdasarkan pada fungsi. Apabila terjadi pelaksanaan atau pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, resiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisahan fungsi ini bagi personil harus dilaksanakan secara konsisten. Namun, dalam praktik, walaupun dalam bagian kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan secara cepat tetapi mengabaikan aspek pengendaliannya. Kemudian ada pun unsur pemisahan fungsi ini. Yang paling pokok adalah pemisahan fungsi A. Itu ada fungsi operasi, yang B ada fungsi penyimpanan, yang C ada fungsi pencatatan atas akuntansi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada seorang petugas bank atau suatu unit kerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi, juga menyimpan dan sekaligus membukukannya. Khusus dalam organisasi cabang-cabang atau pembantu sebuah bank, secara lebih spesifik lagi, maka fungsi-fungsi ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi pelayanan pada nasabah, yang kedua ada fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi, yang ketiga ada fungsi pencatatan atau akuntansi. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi cabang dapat dikategorikan sebagai berikut. Untuk yang A, fungsi pelayanan pada nasabah antara lain, itu menyangkut 4 hal. Hal yang pertama ada teller, yang kedua ada CS atau customer service, yang ketiga ada RO atau relationship officer, yang keempat ada remedial atau penagihan dan penyelesaian kredit. Kemudian untuk yang B ada fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi antara lain sebagai berikut, yakni meliputi 6 hal. Untuk hal yang pertama itu ada back office, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada trade service atau ekspor impor, yang keempat ada clearing, yang kelima ada general affairs, yang keenam ada sumber daya manusia atau SDM. Untuk yang C itu ada fungsi akuntansi, antara lain menyangkut 5 hal. Untuk yang pertama itu ada akuntansi keuangan, hal yang kedua ada laporan keuangan, yang ketiga ada pengawasan data atau verifikasi, yang keempat ada sistem informasi manajemen atau SIM, yang kelima ada teknologi informasi atau TI. Dari unsur koordinasi antar fungsi tersebut tetap perlu dibina dengan baik. Atas pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi dan pedoman prosedur kerja, serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank-bank tersebut. Saya akan menampilkan bagan-bagan
dari unsur koordinasi. Pada sisi sebelah kiri itu ada front office, dan sisi sebelah kanan yaitu ada back office, dan keduanya itu merupakan suatu unsur koordinasi. Dari unsur koordinasi itu terdapat yaitu branch manager. Nah, branch manager itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sekretari, dan yang kedua ada internal control office. Kemudian untuk yang sekretari dan control office itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama ada relationship manager, bagian kedua ada customer service manager, dan bagian ketiga ada operational manager, dan bagian yang terakhir yang keempat itu ada accounting and information manager. Kemudian untuk relation manager itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada RM senior, yang kedua ada RM senior, yang ketiga ada RM junior, yang keempat ada RM junior, dan yang kelima ada RM remedial. Kemudian untuk customer service manager itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada head teller, yang kedua ada customer service officer. Untuk head teller itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teller, dan teller. Kemudian untuk customer service officer itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu CS clerk, dan customer information clerk. Kemudian untuk sisi sebelah kanan itu ada internal control officer, dibagi menjadi 2, yaitu operation manager dan accounting and information manager. Untuk operational manager itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada domestic transaction, yang kedua ada clearing, dan yang ketiga ada trade service, keempat ada human resource development, dan yang kelima ada general affairs. Kemudian untuk accounting and information manager itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada financial reporting, yang kedua ada data control, dan ketiga ada EDP. Nah, dari gambar di atas yang diambil sebagai contoh, pada suatu organisasi kantor, cabang suatu bank umum, tampak bahwa unsur fungsi menjadi dasar dari pembentukannya. Atas balok-balok organisasi yang tersusun telah memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi utama yang ada di bank, yakni pelaksanaan kepada nasabah, pelaksanaan transaksi kepada operasi, dan akuntansi. Selanjutnya, untuk balok organisasi itu dibagi dalam 2 kelompok utama, dalam front office dan back office, yang telah memilah organisasi dalam 2 kelompok suatu utama fungsi. Sebaiknya, dalam menyusun tata letak ruang kantor, juga memperhatikan unsur blok dari front office dan back office, sehingga struktur organisasi juga terwujud secara fisik dalam penempatannya sebagai pegawai. Untuk selanjutnya yaitu fungsi untuk menghindari kemungkinan penyimpangan. Beberapa hal perlu diketahui acuan sebagai pemisahan tugas, antara lain itu menyangkut 5. Untuk yang pertama itu ada pemisahan tugas penyimpanan aset dan petugas pembukuan. Untuk yang kedua yaitu pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpanan aset. Kemudian yang ketiga ada pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Kemudian yang keempat, seorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya hingga membukukan pada buku besar. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Dengan demikian, tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pegawai dari awal sampai akhir secara sekaligus. Kemudian, di dalam pelaksanaan seringkali terjadi tumpang tindih, mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah itu dianggap oleh manajemen menduduki posisi penting, sehingga fokus dari pekerjaan petugas bank sulit dijumpai. Nah, di dalam pelaksanaan seringkali terjadi tumpang tindih, mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah dianggap oleh manajemen menduduki posisi yang penting, sehingga fokus dari pekerjaan petugas bank adalah bagaimana layanan dapat dilakukan dengan tepat, cepat, dan memuaskan nasabah. Akibatnya, seringkali dijumpai pelanggaran
Pelanggaran bisa terjadi karena pengungkapan tugas oleh suatu petugas pada fungsi-fungsi yang berbeda. Untuk membaca dengan baik kondisi ini, perlu dipahami bahwa gross utilization tetap dimungkinkan. Gross utilization dimaksud adalah seorang petugas bank melakukan beberapa jenis tugas-tugas yang berbeda. Namun, acuan utamanya tetap berdasar pada fungsi. Artinya, petugas bank atau suatu unit kerja bisa melakukan suatu gross utilization dalam kelompok fungsi yang sama. Misalnya, kalau petugas clearing suatu bank berhalangan, maka petugas yang menggantikan bisa oleh petugas yang menangani transfer dan bukan oleh teller. Karena petugas clearing adalah suatu fungsi dengan petugas transfer. Kemudian, untuk sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Nah, dari sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat. Karena itu, pencatatan hanya berdasar dokumen atau transaksi yang benar dan jelas. Sehingga selanjutnya diperlukan media untuk mengawasi pencatatan, kegiatan, dan transaksi. Penggolongan dalam struktur pos-pos ini memperkirakan pembukuannya. Hal ini diatur dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan berbentuk formulir kerja atau dokumen dan dokumentasi, serta cara pencatatan yang secara standar. Sistem ini didesain secara luas, ruang lingkup organisasi, volume, dan kompleksitas transaksi, serta kualitas dari sumber daya manusia bank. Masing-masing dari hal ini sangat menentukan dalam perencanaannya keinginan untuk melayani nasabah dengan sebaik-baiknya dan disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Sebagai contoh adalah pemberian wewenang untuk kredit komite atau tingkat cabang dalam memutuskan kredit dari direksi bank. Pelimpahan wewenang ini diikuti pula dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat kredit maupun syarat pelaporannya. Kemudian yang ketiga itu praktik-praktik yang sehat. Di dalam praktik-praktik yang sehat itu merupakan suatu cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab atas suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian misalnya praktik joint custody atau dual custody, yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah diliquid disimpan dengan penguasaan kuncinya oleh dua atau lebih yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk uang tunai atau banknotes atau dokumen berharga, cek, bullion, deposito, dan sebagainya. Untuk tempat penyimpanannya adalah vault atau kasana yang bangunannya sudah didesain sedemikian rupa kokohnya. Pintunya terbuat dari besi baja yang dilengkapi dengan kombinasi angka rahasia, kunci dari anak kuncinya. Di samping itu, vault itu ada pintu sejarah seperti pintu penjara yang juga dilengkapi dengan kunci. Di dalam vault ada lemari besi yang juga dilengkapi dengan angka-angka rahasia dan kuncinya. Di dalam pembagian penguasaan angka kombinasi rahasia dan kunci ini dilakukan oleh officer bank yang berbeda dan ditetapkan dengan surat keputusan secara formal dari pemimpin cabangnya atau bukti sejarah diterima. Adapun duplikat kunci serta duplikat angka rahasia untuk pengamanannya disimpan pada vault atau kasana di tempat yang terpisah, bisa di kantor cabang bank atau di Bank Indonesia. Duplikat hanya bisa dibuat atau dibuka dengan dua kontrol bila dalam keadaan terpaksa. Dalam mandatory vacation, cuti bagi personel bank pada umumnya diartikan sebagai hak dari seorang karyawan. Namun, dalam sudut pengendalian, cuti merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat keharusan adanya petugas
pengganti yang melakukan tugas-tugas personil yang cuti tersebut, sehingga bila kecurangan atau mungkin juga bila terjadi kecurangan itu dilakukan bisa segera diketahui atau diperbaiki. Sebagai contoh lain misalnya dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang mempunyai kaitannya dengan baik, seperti yang diketahui dengan hal yang terkena ketentuan MBPR atau batas maksimum pemberian kredit, yaitu praktik yang sehat dalam hubungannya dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila layak, kredit akan diberikan, bila tidak, kredit akan ditolak. Untuk itu, prosedur-prosedur yang dianut bank harus memuat langkah-langkah, yaitu langkah yang pertama, maker atau si pembuat analisis atau transaksi atas dokumen. Kemudian yang kedua ada checker yang melakukan cek atas kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada approval atau pembuat persetujuan atas kegiatan itu. Di sini saya akan menunjukkan gambar maker, approval, dan checker. Nah, dalam konsep maker, checker, dan approval atas kegiatan dan transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia maupun struktur organisasinya saja. Namun, dalam proses ini perlu dilakukan oleh para staf, karyawan, ataupun officer dan manajer bank masing-masing secara individu agar tercapainya kualitas dari kegiatan yang baik. Artinya, setiap personil apabila melakukan tugasnya, setiap personil harus mempunyai fungsi sebagai maker, si pembuat, dan melaksanakan pekerjaan itu sampai dengan benar. Kemudian, sehingga akan tampak pada adanya unsur. Di situ ada 3 unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur yang pertama, memberi persetujuan atas suatu kegiatan dan transaksi. Kemudian yang kedua, penyimpanan dan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu berupa penyimpanan. Kemudian yang keempat itu ada kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personil yang bersangkutan tersebut. Ada juga jenis-jenis yang beresiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan orang untuk memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian apabila tuntutan jabatan perlu kualifikasi yang lebih tinggi, bisa dilakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara lainnya, misalkan dengan cara sebagai berikut. Untuk cara yang pertama yaitu penyempurnaan pemantapan sistem pengendalian. Untuk sistem pengendalian di sini yaitu menyangkut sistem pengendalian intern ataupun audit internal. Cara yang B yaitu keefektifan tindak lanjut. Nah, pengawasan ini tidak efektif apabila penyimpanan yang terjadi tidak dilakukan secara langkah-langkah dalam perbaikan atau koreksinya. Langkah-langkah koreksi yang terbaik adalah pada saat segera diketahuinya adanya penyimpangan. Nah, karena itu early warning system di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan tidak setiap saat dilakukan evaluasi atas keefektifannya. Kemudian yang C yaitu pemanfaatan hasil-hasil audit. Nah, pemanfaatan ini berupa audit baik intern maupun ekstern. Pada hakikatnya merupakan suatu pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian intern dalam setiap unit kerja di bank. Nah, temuan pemeriksaan ini banyak bersifat represif di samping preventif karena tindak lanjut sangat menentukan bagi keberhasilannya dalam pelaksanaan pengawasannya itu. Kemudian yang B itu ada membina manusia. Membina unsur manusia di dalam organisasi apabila dalam organisasi bank merupakan suatu pokok terpenting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitas manusianya.
beberapa hal penting adalah menyangkut hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada meningkatkan mutu kepemimpinan. Meningkatkan mutu kepemimpinan itu berarti mengetahui keahlian, perilaku, dan pengalaman serta kemampuan supervisi. Untuk hal penting yang kedua yaitu keterbukaan, hubungan kerja, dan pendekatan. Di dalam hal ini yang terpenting adalah penetapan sasaran tim, sehingga setiap organisasi menghargai kinerja tim dan terlibat dalam kerja sama tim dalam suatu unit kerja. Untuk itu diperlukan pembangunan tim dan pertemuan antara divisi. Kemudian yang ketiga ada mawas diri, disiplin pribadi, dan kolusi. Artinya sikap mawas diri, disiplin pribadi, dan tidak kolusi bisa terbentuk dan terbina dalam suatu organisasi yang memungkinkan berkembangnya pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan-keputusan manajemen dalam tingkat tertentu perlu diketahui latar belakangnya, sehingga aspek keterbukaan menjadi penting. Kemudian, untuk yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi dan pembinaan personil. Dalam meningkatkan motivasi ini merupakan suatu langkah awal dari pengembangan dan pembinaan atas segenap personil bank. Dalam motivasi pegawai perlu diarahkan untuk mendapatkan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bank. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan etos kerja, yaitu kehadiran seorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa adanya kegiatan yang bersangkutan yang sudah bekerja dengan baik, apalagi kalau yang bersangkutan tidak seringkali tidak masuk kerja atau terlambat. Dalam hal ini, etos kerja perlu memainkan suatu peran yang penting. Pada hakikatnya, dengan bekerja yang gigih disertai dengan semangat yang tinggi, selain bermanfaat bagi bank, juga memberi kepuasan pada pribadi yang personil bank. Sebagai insan Pancasila, hal ini merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bekerja juga mengandung makna religi, makna amal soleh. Dalam hakikatnya, dengan pembinaan manusia, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Untuk hal yang pertama, yaitu aktivitas personil bank di luar kantor. Nah, aktivitas ini bisa bermakna positif bila yang menunjang kegiatan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas positif yang bisa dilakukan personil bank itu misalnya misalnya menjadi anggota klub bank, anggota provisi bank, perkumpulan olahraga, dan lembaga sosial. Namun kegiatan di luar bank bisa berdampak negatif meskipun pada awalnya kelihatan menguntungkan bagi bank. Nah, misalnya seringkali terjadi apabila timbul masalah, banklah yang akan menjadi korban. Selain itu, konsentrasi personil bank yang melakukan bisnis pribadi akan terpecah sehingga sulit membenarkan hal ini. Kedua, mutasi atau rotasi personil. Nah, dari sudut pengawasan, mutasi atau rotasi memiliki peran yang strategis. Bila personil bank ditempatkan dalam pekerjaannya yang sama dan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ia akan merasa jenuh. Akibatnya, prestasi kerjanya akan merosot. Selain itu, mutasi atau rotasi personil dilakukan untuk menghindari hal-hal yang mengetahui seluk-beluknya bisa saja melakukan kecurangan, misalnya menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau berkolasi dengan nasabah. Untuk yang C itu ada aspek budaya. Aspek budaya atau kultur selain mendorong organisasi yang berjalan dengan baik bisa menjadi hambatan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya. Upaya yang pertama yaitu perlunya dihilangkan rasa eueuh pekewuh atau sungkan menyampaikan hal yang jelek, negatif atau tidak menguntungkan baik kepada
pada atasan maupun bawahan. Kemudian yang kedua yaitu perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan, audit, kontrol maupun pengamanan. Contohnya adalah apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan suatu transaksinya selama 24 jam terus-menerus, maka tentu bank akan mengevaluasinya secara dalam sebelum penerapannya. Apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan. Apakah memang akan dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus? Yang ketiga, ada perlunya selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut bertanggung jawab. Maksudnya adalah rasa bertanggung jawab ini bisa ditumbuhkan dari rasa ikut memiliki. Baik personil bank yang merupakan kekayaan utama bank perlu dihargai kerjanya atau kinerjanya atas prestasinya. Apabila masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab alasan mengangkat prestasi personil itu untuk berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian yang keempat itu harus dijauhkan sikap ABS atau asal bapak senang, sikap apatis dan negatif. Nah, sikap ini merupakan penghambat dan berkembangnya sistem peringatan dini. Dalam pelaksanaannya, manajemen bank justru sistem pemeringatan dini atas segala kegiatan bank sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Untuk yang kelima yaitu perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Maksudnya di sini adalah suasana kerja yang sangat banyak bergantung pada berbagai faktor. Misalnya gaya manajemen. Gaya manajemen yang sangat sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam memberikan penghargaan atau hukuman terhadap SDM atau sumber daya manusia yang sangat mendorong untuk terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Untuk sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal di atas demikian luas seperti adanya visi dan misi perusahaan yang dihayati dan dijabarkan dengan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir, penggajian, pengembangan sistem dan prosedur, jenis-jenis bank yang ditangani, dan orientasinya. Di samping itu, ada juga alat-alat komunikasi intern yang menunjang tercapainya tujuan bank yang akan tumbuh dan berkembang. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Maksudnya di sini adalah pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran yang akan terlibat secara langsung. Dalam praktik ini, hal ini sudah lama berjalan di banyak bank. Konsep yang diuraikan dalam buku ini merupakan denominator dari yang sudah ada selama ini. Sebagai indikasi keberhasilan pelaksanaan pengendalian bisa dilihat antara lain, yang pertama itu menuntutnya angka pengaduan dan keluhan atas nasabah. Kemudian yang kedua ada menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Kemudian yang ketiga itu ada berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keempat ada berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus secara khusus. Kemudian yang kelima itu meningkatkan keterampilan pegawai bank sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keenam itu ada meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh itu ada meningkatkan disiplin sebagai kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, prestasi dan produktivitas kerjanya. Kemudian yang kedelapan dan akhirnya meningkatkannya kesehatan baik secara keseluruhan. Kemudian saya akan menunjukkan lampiran skema mengenai sistem pengendalian total atau total control system. Di sini ada bagannya. Dan pada kolom tersebut
Di situ ada step tahapan, manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Dari plan tersebut ada perumusan strategi. Nah, perumusan strategi itu ada WB, AWI, AIM, misi, visi, dan KRA. Kemudian untuk perumusan kebijakan itu ada strategi, tujuan, ukuran. Kemudian kalau prioritas itu ada titik kendali. Untuk rencana kegiatan itu ada 5W, 2H. Untuk DO yaitu pelaksanaan, dan cek itu untuk meninjau ulang dan mengkonfirmasi. Kemudian alur-alur tersebut itu mulai beroperasi dari direksi bank ke presiden letter, kemudian ke rencana induk dan anggaran, kemudian ke anggaran tahunan ke rencana strategik, ke bagian asosiasi, meja titik kendali, rencana kegiatan, dan melaksanakan kegiatan. Setelah itu, alur selanjutnya yaitu membandingkan dengan gambaran manajemen atau ukuran prioritas atau program. Kemudian itu untuk dirapatkan dan membuat rencana tahunan dan meninjau ulang rapat. Dan hasilnya itu merupakan ukuran-ukuran balasan yang dijadikan dalam proses perencanaan berikutnya. Dari skema tersebut, itu menggambarkan bahwa secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian yang berpola pada daur PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Itu bisa dilihat pada kolom step. Kemudian step ini dilakukan oleh segenap organisasi dalam bank, baik level top management, middle management, dan lower management. Dan itu bisa dilihat pada garis yang pertama. Bagaimana sistem ini berjalan? Nah, bagaimana top manajemen berdasarkan masuknya yang diperoleh dari berbagai sumber, baik intern maupun ekstern. Dalam merumuskan presiden letter dalam rangka mengembangkan banknya tersebut dan menjabarkan lebih jauh bagaimana rencana panjang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggarannya. Dari program dan anggaran ini bisa dijabarkan lebih lanjut oleh tingkat manajemen di bawahnya dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional dalam bentuk anggaran tahunan yang di dalam bentuk 4. Yang pertama bentuk rencana strategik, yang kedua ada bagan asosiasi, yang ketiga ada meja titik kendali, dan yang keempat ada rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat-alat itu, maka aktivitas dapat dilaksanakan secara periodik atau mingguan, bulanan, triwulanan maupun tahunan. Kegiatan itu selalu dibandingkan untuk mengatur pencapaiannya dari rencana atau bila terjadi deviasi dilakukan revisi untuk menyempurnakannya. Hal ini dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen. Setiap tahun dilakukan review yang menyeluruh untuk melihat kerja atau kinerja secara keseluruhan yang menyusun rencana dari periode sebelumnya. Selanjutnya, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.